Dalam. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya segala yaumil qiyamah. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras Ika Perintani. Acara ketiga pembacaan bulan. Acara keempat laporan bidang-bidang sekretaris, bidang bendahara, bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan simpan pinjam. Acara yang kelima pengarahan. Acara yang keenam pengisian. Acara yang ketujuh doa. Acara yang kedelapan penutup. Dan acara yang kesembilan lain-lain. Memasuki acara yang selanjutnya pembukaan. Pembukaan akan dibuka oleh Ibu Astur BKPH Gajah Biru. Kepada Ibu Astur BKPH Gajah Biru kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Ketua KPU Cabang KPU, yang saya hormati Ibu-Ibu yang Ketua, Ibu Asper, Ibu-Ibu KPH, Ibu-Ibu semua yang sudah hadir pada pagi menjelang siang ini. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, yang selain Islam menurut kepercayaannya masing-masing. Mari ibu-ibu kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras Ika Perintani. Kepada tugas kami persilakan. Mohon ibu-ibu kami disarankan untuk berdiri sejenak.
bidang. Bidang sekretaris, bidang bendahara, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan simpan pinjam. Kepada petugas kami persilahkan. Yang pertama dari bidang sekretaris, kepada petugas kami persilahkan. Selanjutnya, yang kedua, bidang bendahara, kepada petugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ketua IIK Cabang Pati, yang saya hormati segenap pengurus dan segenap anggota IIK Cabang Pati, dengan ini akan kami bacakan laporan kas bendahara tahun 2024 bulan November, saldo Rp3.216.500, UMK sekretaris Rp400.000, UMK sosial budaya Rp300.000, terima iuran Rp723.000, terima konsumsi Rp415.000, terima orkes Rp92.500, terima jimpitan Rp130.000. Saldo akhir bulan November Rp3.877.000. Pati 30 November 2024, Bendahara Ibu Agung mengetahui Ibu Ketua Ibu Hesti Ida Nursanti Sukmono. Demikian laporan bidang bendahara untuk menjadi periksa dan guna seperlunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, bidang ekonomi, kepada petugas yang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ketua IKP, kami dari bidang laporan kas ekonomi mau melaporkan bulan November. Saldo awal bulan November Rp1.976.000. Saldo akhir Rp1.976.000. Pati 30 November 2024, mengetahui Ketua Nyonya Hesti Ida Nursanti Sukmono, Ketua Bidang Ekonomi Nyonya Jarwo. Sekian laporan dari kas ekonomi. Dilaporkan simpan pinjam sekalian. Mau laporkan simpan pinjam bulan November, saldo awal kosong, terima tabungan Rp9.300.000, terima angsuran Rp1.250.000, terima jasa Rp325.000, dipinjamkan anggota Rp4.500.000, dikeluarkan untuk Ibu Joko Rp1.800.000, saldo Rp4.525.000. Sekian laporan dari simpan pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, laporan dari bidang pendidikan, kepada Ibu petugas kami persilahkan. Kepada yang terhormat Ibu Ketua IIKP Cabang Pati beserta seluruh pengurus, ibu-ibu segenap anggota IIK Cabang Pati yang kami hormati, izin melaporkan kas pendidikan bulan Mei tahun 2024. Saldo awal Rp70.000, terima pengisian dari PKPH Kuawur buat donat UMK pendidikan, terima pengisian dari PKPH Kuawur buat donat Rp20.000, terima UMK pendidikan Rp300.000, dikeluarkan bayar administrasi kegiatan IIKP mohon maaf ibu-ibu kredit, ternyata itu laporan bulan Mei. Izin melaporkan bidang pendidikan bulan November tahun 2024. Saldo awal Rp200.000,
terima pengisian dari BKPH MPA 20.000, saldo akhir 220.000. Dilaporkan pada 30 November 2024, Ketua Bidang Pendidikan Nyonya Suradan mengetahui Ketua Nyonya Hesti Ida Nur Santi Sukmono. Demikian laporan dari bidang pendidikan untuk menjadi periksa dan guna seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, laporan bidang-bidang sosial budaya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Ketua IIK Cabang Pati, berikut akan saya laporkan untuk bidang sosial budaya. Saldo awal bulan November kosong, tanggal 15 November terima uang UMK bendara 300.000, saldo 300.000, setor ke bendara YTRP 300.000, jadi saldo kosong. Terima jimpitan arisan 130.000, setor ke bendara 130.000, jadi saldo untuk bulan November kosong. Demikian laporan dari bidang sosial budaya. Mengetahui Ketua Nyonya Hesti Ida Nur Santi Sukmono, bidang sosial budaya Nyonya Bambang Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, pengarahan dari Ibu Ketua IKP Perhutani Cabang Pati. Kepada Ibu Ketua IK Perhutani Cabang Pati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya pengarahan diiringi musik ya. Kalau nyanyi tadi pelari semua. Bunda Air Mata MH Ainun Najib. Kalau engkau menangis, ibundamu yang meneteskan air mata dan Tuhan yang akan menghapusnya. Kalau engkau bersedih, ibundamu yang kesakitan dan Tuhan yang menyiapkan hiburan-hiburan. Menangislah banyak-banyak untuk ibundamu. Dan jangan bikin satu kali pun untuk membuat Tuhan naik bintang kepada hidupmu. Kalau ibundamu menangis, para malaikat menjelma butiran-butiran air matanya. Dan cahaya yang memancar dari air mata ibunda membuat marah para malaikat silau dan marah kepadamu. Dan kemarahan para malaikat adalah kemarahan yang suci. Sehingga Allah tidak melarang mereka tatkala menutup pintu surga bagimu. Berbahagialah yang masih punya ibu ya.
berbaik-baiklah kepada ibu walaupun sekecil sekecil urusan pun kayak gitu. Jangan sampai ibu menitikan air mata. Tadi saya berusaha baca ini malah justru saya sendirian muslim. Ya, bahagialah yang masih punya ibu, apalagi ibu bisa hidup satu rumah dengan kita. Ini inspirasi buat saya sendiri ya, karena yang saya sendiri juga masih sering ribet kalau berurusan dengan ibu, sering sekali membuat mungkin adanya tinggi dan sebagainya. Ini ada kalau kita berbuat kita baik-baik kepada ibu, seringkali tanpa kita minta, ibu pun sering mendoakan kita gitu. Mendoakan yang mestinya, kalau mendoakan kan mestinya yang baik-baik ya Bu ya. Oke Kang Bu. Ini saya masih pernah ngomong apa ini malah jadinya ya. Jadi biasanya ibu itu tanpa kita juga semuanya sudah menjadi ibu-ibu ya. Jadi kalau tanpa disuruh pun sebetulnya kita senantiasa mendoakan orang-orang di sekeliling kita, suami kita yang berjibaku untuk menafkahi kita, menafkahi keluarga kita, menafkahi anak-anak kita yang notabene kita tidak membesarkan mereka, tapi dengan sukarela mereka bekerja mencari nafkah justru buat kita. Kita mendoakan anak-anak tanpa diminta oleh anak mereka. Dan sebetulnya ibu jangan sungkan-sungkan untuk meminta doa kepada ibu, karena kekuatan ibu itu diijabah oleh Allah ya. Ini kalau menurut keyakinan kita Allah akan mengijabah doa-doa dari ibu gitu ya. Apalagi kemudian di agama Nasrani ada Matius 45 apa ya, yang kalau nggak salah ingat ya, berjaga-jagalah dan berdoa. Matius 24 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Koreksi ya kalau salah. Ya, jadi sebetulnya sama, kita berbanyak-banyaklah berdoa gitu, apalagi ibu ini. Ini tadi kayaknya juga beberapa ibu mulai merebus lili juga. Satu. Ibu-ibu yang saya cintai, saya mohon koreksi kalau salah, kalau nggak salah itu Matius 24, tapi pasalnya saya nggak tahu gitu. Ya buat ini aja, bahwa sebetulnya di agama kita, bahwa kita juga harus yakin dengan agama, dengan doa-doa, tapi juga di Nasrani juga seperti itu ya, bahwa itu harus yakin dengan kekuatan doa ya Bu ya. Ibu-ibu yang saya cintai, kita itu harus disibukkan dengan hal-hal yang positif. Karena gini Ibu, kalau kita tidak sibuk, itu biasanya yang pertama kita tuju apa Bu? Kalau kita agak longgar dikit aja, yang kita tuju apa? Nah, biasanya kalau HP terus ngapain tuh Bu? Scroll TikTok, lihat status. Nah ini Ibu, saya bukan melarang untuk melihat, tapi kalau kita melihat status orang, jangan sampai kita baper. Jadi kalau kita lihat status nih, yang pertama adalah jangan baper. Lihat statusnya orang, Bu Titi lagi jalan-jalan, lagi makan enak nih. Wah. Kok makan enak terus gitu, kok jalan-jalan mulu gitu. Apalagi nih Bu Agung nih yang sering banget keluar kota ini. Waduh, saya kan? Iya betul.
Tapi bisa jadi orang yang pasang status itu, pasang status jalan-jalan, pasang statusnya udah bulan lalu, dipasang sekarang. Yang baper sekarang, marah-marah sama suami nih, sama bapak, minta diajak jalan. Ini Pak, biasanya gitu ya kalau ibu-ibu lihat tetangga, teman pada jalan-jalan minta jalan ya Pak ya. Bisa jadi ya itu uploadan yang lalu, bisa jadi ikut bapaknya atau ikut tetangganya yang lagi mau kondangan nih, melipir sebentar gitu. Seperti saya maksudnya, ngikut bapaknya lagi rapat acara kemarin, melipir ke finish siapa. Padahal itu bukan seneng-seneng Bu, lagi bosen nungguin bapak. Jadi mungkin yang dipasang di status itu yang bahagia-bahagia, yang kita tidak tahu sebetulnya ada beberapa ada tangisan-tangisan yang dipendam sama mereka gitu. Jadi jangan sok baper kalau lihat status orang. Kepo nih. Aduh, bajunya ibu kok baru itu ya, yang itu gitu. Oh, kayaknya kemarin baru utang deh, simpan pinjam. Kayaknya ini realita karena ini kalau kita baper, kita kemudian mengomentari status, mengomentari ini, itu sudah penyakit mental. Nah, mental ini tuh yang betul-betul ini banyak yang senyum-senyum sendiri dan merasa. Makanya saya usahakan Bu, jangan keseringan scroll itu loh. Apalagi kemudian ke TikTok Shop, ke Shopee, masukin keranjangnya udah sampai 200, nggak dibeli-beli. Sampai THR-nya keluar, ini udah angus karena udah kebanyakan, nggak bisa muat lagi nih. Ya, ibu-ibu, gampang sekali karena dunia sekarang, zaman sekarang kita digampangkan, kata orang zaman now, digampangkan dengan hal-hal yang seperti itu ya. Belanja tidak harus pergi, tidak harus kemana gitu kan. Jadi kalau memang itu ya yang ringan-ringan aja. Kalau memang kemudian baper lihat tetangganya jalan-jalan, lihat Bu Titik jalan-jalan, lihat Bu Agung jalan-jalan, ya udahlah ngajak suami muter aja. Itu udah hilang tuh udah fresh gitu, udah hilang jenuhnya kita di rumah. Apalagi kayak saya tuh nggak pernah keluar sebetulnya. Jadi kalau ada acara IIK di Pati atau kemudian ini kebetulan di Gajah Biru, seneng banget saya, refreshing saya betul. Tapi ini bukan permintaan ya. Kalau ini saya langsung. Kalau buat next bulan depan yang piket tidak harus di daerah. Kalau pas pertama waktu di Bangsri memang saya berkehendak sekali-kali kita keluar, kita ganti suasana, pertemuan di kantor, siapa tahu jadi bosen gitu, ada semangat baru untuk bersilaturahmi dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita ya. Ya tadi itu penyakit mental lagi ya Bu ya, penyakit mental yang kita sering kali baperan lah intinya. Kalau saya bilang itu baperan. Itu kalau kita itu harus menghilangkan penyakit-penyakit seperti itu. Mungkin ada di Muzamil ayat 10-11, kita harus berusaha untuk menghilangkan yang seperti toksik gitu ya. Itu penyakit Bu, penyakit mental ya, betul, memang penyakit mental itu toksik, itu penyakit gitu. Ini hobinya Bu Ade kayaknya ini yang scroll nih. Wah, dan yang depan ini bergalok ini.
lagi mungkin kalau tadi kita melihat status orang, tapi kemudian kita berstatus nih, ada komentar jelek, komentar ini, komentar itu gitu. Kita juga harus harus bersabar gitu. Itu toksik gitu, gak usah dideketin gitu. Sama juga kalau kita memilih teman, itu yang toksik itu dihindari. Urusan kita sudah bukan seperti itu lagi. Kita masih punya anak-anak, kita masih harus support bapak-bapak kita. Apalagi di penghujan ini banyak yang punya target tanaman-tanaman, ini mama harus support ini. Apa Bu? Yang parenya dengan keamanannya harus support, bukan ya Pak ya Bu ya. Ya. Dan kalau perempuan zaman now itu kalau boleh saya milih itu kita harus selalu benar-benar merasakan senang, happy feeling ya. Ada 3 gitu, fun, food, dan fashion. Tapi ingat ini Bu, yang saya maksud begini tuh funnya itu kita bikin olahraga gitu kan, olahraga, musik, traveling, kemudian hobi apapun, sekecil apapun hobi kita, itu membuat kita itu senang gitu. Tapi jangan sampai nanti bilang, ini tadi Bu ADM yang bilang traveling. Iya, terus ngajak bapaknya jalan-jalan. Waduh, ini Bu ADM yang kena ya. Soalnya bapak itu kalau udah lihat saya stres, obatnya gampang, diajak muter aja sampai kemana gitu, muter doang, nggak kemana-mana itu muter aja. Jangan salah kalau setiap minggu pulang itu mesti ngajak saya jalan, karena saya nggak pernah keluar rumah. Sibuk di dapur Bu. Dia Bu tadi adalah fun ya, olahraga itu kan bikin seneng ya. Jadi nanti kita itu di samping bikin fun, bikin seneng, tapi itu nanti itu investasi sehat kita. Investasi karena dengan olahraga itu umur itu menambah usia itu gitu. Jadi jangan disepelekan dengan olahraga. Aku udah nyuci, aku udah menyapu, udah ngepel, udah olahraga Bu, udah keringetan. Beda Bu, karena di situ tidak ada funnya, tidak ada rasa bahagianya. Yang ada adalah keterpaksaan. Sampai dipel kok lewat meneh. Apalagi kalau bapaknya masuk tuh dari hutan pakai boot, kakinya kotor, aduh itu langsung. Jadi ya ini olahraga gitu. Nah ini pada senyum-senyum dia kok kayak gitu kata dia. Keluar sumunya kayak kata dia. Kemudian yang kedua food kalau sekarang keluar rumah itu membuat sudah menjadi suatu gaya hidup ya Bu. Tapi jangan sampai ini menjadi suatu kebiasaan, karena kantongnya nanti yang kempes Bu. Bukan Bu ADM yang pelit ya Bu. Soalnya kalau berhitung-hitungan kita masak dan kita keluar makan itu jauh banget berbeda, jauh berbeda. Apalagi kalau udah pensiun, maka Bu Joko mau nambah lagi. Jauh banget Bu. Kasarannya ya, kita misalkan nih masak ayam 1/4, harga berapa Ibu 1/4 ayam? 10.000, bisa buat 4 potong. Nah, kalau beli 1 potong berapa? 12.000 kali 4 berapa? Nah, itu yang sepele dari satu jenis aja. Jangan menyepelekan masak nih Bu. Jadi kalau ibu-ibu senggang nih, kalau saya loh ya, kalau saya senggang, saya emang kadang-kadang beli nih. Ntar dikomentarin sama Mbak Is, ibunya kalak kalau ke pasar, apalagi ke pasar Juwana, ikan kakap putih, ikan kakap merah dibeli, Mas, bumbunya semua masuk ke freezer. Masaknya sekali-kali gitu.
ayam gitu dibumbuin. Jadi kan kalau kebetulan kan saya sok nggak sempet masak. Jadi inilah pengamannya gitu. Ini yang bikin mengamankan dapur saya dan dompet saya terutama agar tidak bocor. Soalnya kalau beli-beli terus bocornya gede. Bukan 1 titik tapi udah bocor-cor gitu. Kalau saya bilang seperti itu. Jadi pinter-pinterlah ibu-ibu ini dalam tadi saya bilang food ya. Jangan ini makan di luar tuh gaya hidup loh gitu. Ya, iya memang ya. Sekali-kali bolehlah sebagai hiburan. Makan dengan keluarga sekali-kali dan itu juga nggak harus yang mahal, nggak harus restoran. Saya sama bapak sama anak-anak makan di kaki di Kucingan. Kayak kemarin bapak gak doyan loh selama pas penanaman. Dari pagi sampai sore itu gak mau masuk makanan. Snack juga gak mau masuk. Malamnya yang dia minta cuma apa malah nongkrong di jahe. Makan nasi bakar. Padahal kan di VIP lumayan ya Bu ya. Menunya secara menu lumayan. Tapi ternyata malah gak masuk karena pikirannya ya nggak bisa makan gitu. Jadi ya terus pinter-pinter kita ya Bu ya. Ini pesan buat ibu-ibu semuanya karena kondisi perut tadi sedang tidak baik-baik saja. Jadi otomatis keuangannya juga tidak baik-baik saja. Jadi kita juga harus pinter-pinter. Harus prihatin, tahu diri. Tuh kan pada iya bu. Prihatin terus. Kalau bisa kita bantu cari uang Ibu. Kenapa pusing? Saya mending capek daripada pusing Bu. Betul, saya tuh mending capek daripada pusing. Jadi mungkin kalau lihat Bu ADM nih gitu, wah bapak lumayan nih, udah gaji ini gampang, nggak perlu capek, nggak perlu nih. Enggak Bu. Saya bangun jam 2, jam 3 buat menyelesaikan pesanan juga nggak rapin. Orderan 2 juta masuk sehari, lumayan lah Bu. Ayo, siapa yang nggak mau? Kalau kita kerja sehari, kemudian buat pesanan besok dapat 2 juta. Gak usah gede-gede lah, dapat 500.000. Ya udah Ibu. Makanya kenapa kita terkadang kita nggak mau capek-capek. Tapi nanti ke dikit-dikit Pak, Bang, ya Pak, gitu kan? Bu Ade ya Bu. Contohnya Bu Ade ya. Oh iya. Iya betul Pak Ade. Pak Adenya pergi. Ya agak kalau kita ya tadi kita ya bisa kalau bisa kita bisa tidak bisa membantu menambah keuangan keluarga ya paling tidak bisa menghemat penghasilan suami. Apalagi mungkin mulai bulan depan nih, tahun depan nih PPN naik nih, apa-apa naik lagi. Wadah, ini ya. Kemudian yang ketiga ya, tadi fun, food, fashion. Fashionnya itu kan macam-macam. Ada gaya rambut, ada pakaian, ada aksesoris, riasan, dandan gitu. Ini kan semua mak-mak banget kan, ibu-ibu banget nih. Ya tapi kalau bisa, kalau di rumah janganlah cuma pakai daster bolong, tapi kalau keluar dandannya menor. Ya Ibu ya, mungkin ini bukan pengarahan Ibu, kita mungkin saling aja, saling mengingatkan karena kita juga sebagai ibu ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Joko. Tambahan? Kok kalau tawarin tambahan nggak ada yang mau ya? Tapi kalau tambahin duit mau? Mungkin dari saya akhiri sekian.
nanti kita lanjut ke lomba ya Bu ya. Lombanya nanti kita dadak aja. Jadi nanti kalau lomba dadak itu kayaknya lebih fun gitu. Banyak salah, banyak bikin ketawa lah gitu. Jadi kalau dipersiapkan biasanya udah jos gitu. Malah bingung nanti jurinya yang milih tuh yang bagus yang mana. Belum apa-apa nggak melu piye. Emang nyanyi apa diketahui sama Pak Bakar? Oh iya. Oke. Nah dari saya akhiri ya Bu ya. Ketela bukan sembarang ketela. Ketela dari MPA. Cinta bukan sembarang cinta. Cinta ibu tiada tercinta. Selamat Hari Ibu buat kita semua. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memasuki acara selanjutnya, pengisian. Kepada ibu yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pengisian, yaitu mengenai pepes tongkol bumbu rujak. Bahan dan alat yang akan disediakan yaitu ikan tongkol, yang kedua daun pisang, yang ketiga lidi atau tidak ada bisa pakai tusuk gigi, yang keempat kemangi atau daun kelor. Bumbu yang akan dihaluskan yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, gula merah, garam, gula, penyedap, dan tomat. Cara pembuatannya: haluskan bawang merah